kita adakan sesederhana mungkin, masih tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi memang kita tidak bisa mengundang banyak orang, hanya beberapa jemaat saja. Dan mungkin juga karena waktu ya, perbedaan waktu. Hari Minggu biasanya pagi, ternyata kita buat sore hari ini. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami kenapa tidak dibuat hari kemarin. Berdasarkan kesepakatan kami bersama, maka kita adakan hari Minggu ya. Hari ini saya mau menyampaikan sedikit pesan Tuhan buat kita semuanya. Saya akan memberikan judul renungan saya adalah bertumbuh mengarah kepada Kristus. Bertumbuh mengarah kepada Kristus. Pertumbuhan. Kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Itu tentang pokok anggur. Bertumbuh mengarah kepada Kristus. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 itu berbicara tentang buah anggur, pokok anggur. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ayo. Kalau ia tidak, ya. Saya ulangi ayat 4 sama-sama, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat yang terakhir ini yang menjadi tujuan ya, ayat yang ke-8. Ayat yang terakhir inilah yang menjadi tujuan kenapa Tuhan menciptakan kita, kenapa Tuhan menyelamatkan kita, dan kenapa Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh. Tujuan utamanya adalah supaya apa? Ayat 8 ini apa? Supaya apa? Dalam hal inilah apa? Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya kira ayat ini sangat jelas ya. Dalam beberapa bulan yang lalu saya belajar tentang ayat ini. Apa sih yang saya mau sampaikan? Karena sebenarnya setiap Natal itu kita mengundang atau hamba Tuhan dari luar ya. Tapi 2 kali ini saya sendiri. Jadi kadang saya berbicara kalau untuk Natal ini agak sulit. Tetapi setelah saya belajar ini, Bapak Ibu, saya belajar banyak. Ini tentang pertumbuhan. Tadi saya beri judul bertumbuh mengarah kepada Kristus. Apa? Nah, dari ayat ini jelas ini adalah keinginan Tuhan buat kita semuanya supaya kita mengalami pertumbuhan. Beberapa tahun yang lalu ketika saya ada di sebuah kampung, saya belajar dari seorang petani ya, seorang petani. Dia memiliki kebun jeruk yang luas dan terkenal jeruknya itu manis banget. Jeruknya itu manis banget. Ya.
Jeruknya manis banget. Jadi ketika saya main ke kebun, karena kebetulan ini Jumat, saya bertanya, Pak, kok bisa jeruk Bapak manis? Di kampung ini banyak orang nanam jeruk, tetapi jeruk Bapak yang terkenal manis gitu. Kemudian dia bercerita, ada dua faktor ya. Tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dan berbuah karena dua faktor. Yang pertama karena faktor tanah. Ya, mungkin Bapak Ibu yang tadi bisa. Karena saya ini anak petani, tapi saya nggak ngerti orang petani. Faktor tanah penting. Yang pertama ada Pak jenis tanah yang walaupun dia subur ditanami apa aja, tapi hasilnya tetap tawar. Saudara mungkin yang hobi durian, ada durian yang tawar, ada durian yang manis. Ya. Kalau saudara makan rambutan, ada rambutan yang manis, ada rambutan yang tawar. Jadi ketika saya bercerita dengan Bapak ini, faktor tanah bisa memungkinkan Pak untuk menghasilkan buah yang manis karena ada zat, aku tidak tahu zat apa yang ada di dalam tanah ini, tetapi itu bisa mempengaruhi pertumbuhan pohon sehingga pohon ini bisa menghasilkan buah yang manis. Apakah itu pohon durian atau buah rambutan atau apa saja. Nah, faktor yang pertama adalah faktor tanah. Ada tanah yang memang kalau ditanami ini bisa menghasilkan buah yang manis. Tetapi ada tanah juga yang kalau ditanami buahnya enggak manis. Beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu saya sedang membeli durian ke kebun. Kemudian si tukang kebun ini cerita sama saya, dia punya durian pohonnya gede, buahnya banyak dan gede-gede. Dilihat mata itu, oh bener, ini pasti durian enak gitu. Jadi ketika saya bercerita sama dia, Bapak pasti menginginkan buah durian ini kan? Iya katanya. Kenapa? Karena menarik. Selain gede, ya itu apa bagus gitu. Bentuknya tuh bagus jadi. Itu perkiraan saya pasti manis. Tetapi Bapak ini bilang Bapak salah. Jadi kalau Bapak milih yang ini salah. Ini yang lain ada satu pohon lagi. Yang ini Pak biar kecil tapi duriannya bagus. Yang ini biar gede tapi duriannya enggak. Kenapa bisa begitu Pak? Karena dia tumbuh di dekat aliran air yang kalau orang bilang apa ya, terlalu banyak air sehingga hasilnya buahnya menjadi tawar. Kemudian faktor yang kedua, buah itu bisa menjadi manis karena perawatan. Jadi seorang petani yang memang mengerti ya, tahu tentang bagaimana bisa membuat pohon atau tanamannya itu manis, dia bisa dirawat. Atau orang kata Bapak ini ya, saya sih tidak tahu, itu disemprot pakai apa namanya ya Pak? Pak yang mau dibuat gula itu. Sari manis kata orang. Apa? Biang gula gitu ya. Katanya waktu kembang itu disemprot dengan biang gula. Jadi itu juga bisa menghasilkan tanaman yang manis. Jadi kalau kita mau menanam sesuatu, maka dua faktor ini tidak bisa kita lupakan begitu aja. Yang pertama faktor tanah, yang kedua adalah faktor perawatan. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang bagus, maka perlu perawatan. Jadi belajar dari sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya menemukan beberapa hal. Saudara lihat pohon ini? Ini saya tanam 4-5 tahun yang lalu. Tidak berubah. Ini saya tanam 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Nggak berubah. Kata istri aku ini, pohon ini mati tekan hidup tak mau. Ya. Mau dibuang sayang, saya beli kalau nggak salah hampir 100.000 waktu itu. Nggak buah-buah, nggak jangankan buah ya. Hidup aja kagak. Ini yang dibilang hidup segan, mati tak mau. Saudara punya pohonnya begini? Ini kenapa saya bisa begini Bapak Ibu? Ternyata ini sudah saya kasih pupuk loh. Dan tidak tanggung-tanggung. Sekelilingnya tak jangkau, tak kasih pupuk. Sorry. Kotoran babi itu seember gitu saudara. Sampai tetangga saya kebauan. Tapi nggak bisa buat, nggak bisa hidup juga. Ternyata faktor tanahnya. Tanah di mana saya menanam ini adalah dulu bandar, kemudian saya timbun dengan
apa tanah merah apa namanya? Luko ya? Luko apa luko? Luko ya? Luko yang tanah merah itu Bapak Ibu. Dan itu memang nggak bisa hidup begitu kan? Nah, saya timbul dengan tanah luko itu, kemudian saya tanam ini. Dan ini sudah 5 tahun loh. Harusnya sudah buah. Di belakang saya tanam itu mungkin sekitar belum sampai 3 tahun itu sudah buah. Sudah lebih tinggi, 2 meter lebih. Dan itu rindang, subur banget. Dan itu sudah buah. Kenapa? Karena dia ditanam di tanah yang subur. Dan buahnya cukup lumayan bagus. Dibandingkan bandar itu ya. Karena itu banyak tanahnya subur, pupuknya juga bagus. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau mengarahkan pikiran kita. Mau mengarahkan pikiran kita, hati kita. Sesungguhnya saudara dan saya itu tidak beda dengan ini. Saya kecewa dengan pohon ini. Terus terang saja. Selain saya beli, saya berharap pohon ini bisa berbuah. Tetapi jangankan buah, hidup aja kagak mau dia. Bayangkan kalau 5 tahun segede ini. Siapa yang tidak kecewa? Untung saja saya sabar. Kalau enggak saya udah potong. Tapi puji Tuhan karena dia tumbuh di depan rumah Tuhan, ya yang punya adalah hamba Tuhan karena saking sabarnya. Biarlah. Hidup-hiduplah, kalau mau mati matilah, hidup-hiduplah gitu. Tetapi kalau ini yang nanam Pak Wagido mungkin dari tebang Pak ya. Karena nggak menghasilkan Pak. Sampai kapan ini buahnya kira-kira Pak? Jangan-jangan keduluan Tuhan datang Pak. Nggak menghasilkan buah. Saya sangat berharap pohon ini nanti buah, ya, kemudian tumbuh subur, kemudian berbuah, kemudian anak-anak sekolah minggu bisa petik. Kenapa saya tanam di depan manggis? Karena manggis tidak bisa dimakan muda. Jadi kalau anak-anak ngambil nggak akan diambil karena nggak enak. Tapi kalau saya tanam rambutan habis. Kan perlu cerdik juga. Ya kan di depan gereja kalau ditanam rambutan wah baru bulet-bulet itu masih hijau udah diambilin. Tapi kalau manggis nggak bisa. Harapan saya bisa tumbuh, harapan saya bisa tumbuh subur kemudian berbuah. Tapi setelah 5 tahun nggak berbuah. Saya kecewa. Saudara kecewa nggak? Saudara kecewa nggak? Saudara kecewa nggak? Hah? Enggak lah, mau saya yang nanam kok. Kalau saudara kecewa, bohong saudara. Mau buah, mau enggak, bodoh amat orang itu gak punya aku gitu kan. Tapi saya kecewa karena saya yang nanam. Ya. Nah hari ini Tuhan dikatakan kepada saya dan saudara di dalam Yohanes tadi dikatakan akulah pokok anggur yang benar akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Saya dan saudara itu dipilih oleh Tuhan. Yesus berkata dia memberikan sebuah kiasan bahwa dia menjadikan dirinya pokok anggur yang benar dan kita murid-muridnya sebagai apa? Ranting. Apa itu ranting? Cabang, carang. Ada orang, kalau orang Israel bilang itu carang. Tahu carang? Jangan ranting. Mas Andreas apa? Sama. Nah. Bahasa Yunaninya pang. Tahu pang? Itu bahasa Bununi itu kan orang Yunani. Carang itu bahasanya Erwin. Saya dan saudara adalah ranting. Di situ juga dikatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting dengan tetap berpaut padanya sebagai sumber kehidupan. Saya dan saudara sebagai ranting tidak akan pernah bisa hidup kalau kita tidak melekat pada pokok anggur. Tetap berpaut. Saudara bingung ya? Ini mungkin saudara bingung, kenapa kok bicaranya kok kumpul gitu ya? Saya kira kita semua sudah hafal tentang Natal. Natal itu apa Pak? Natal apa? Memperingati hari kelahiran Tuhan. Kok Yesus lahir? Tuhan kok lahir kata dia? Ada orang yang bertanya begitu, Tuhan kok lahir?
Ya. Tuhan kok menjadi manusia? Manusia menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi manusia? Yesus itu Tuhan menjadi manusia atau manusia menjadi Tuhan? Orang bilang kan Yesus kan manusia, betul nggak? Karena dia lahir dari seorang wanita, betul nggak? Saya harus katakan kepada saudara, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas Tuhan mengatakan kepada kita, tadi saya sudah kebayangkan, sebuah pohon itu menghasilkan buah yang enak atau tidak itu tergantung dua faktor. Yang pertama adalah faktor tanah, yang kedua faktor perawatan. Saya dan saudara ini adalah tinggal dan hidup di dalam dua faktor ini. Yang pertama, kita tinggal di dalam Tuhan yang adalah pokok anggur yang memberikan kehidupan, dan pengusahanya siapa tadi? Jadi kita tinggal, ya, kalau ibarat tanaman jeruk tadi, kita itu ditanam di tanah yang baik, ditanam di tanah yang subur, kemudian kita juga dirawat oleh pengusaha yang luar biasa. Karena dia di sini katakan, akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Kita tinggal di dalam Tuhan dan di dalam dirawat oleh Allah Bapa, luar biasa. Nah, hari ini kita berbicara dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita bisa melihat kita bisa melihat Yesus berbicara tentang dua macam ranting. Yang pertama adalah ranting yang berbuah, yang kedua adalah ranting yang tidak berbuah. Yesus ingin memberikan sebuah kiasan dalam ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dua tipe ranting, dua tipe ranting atau dua tipe manusia. Yang pertama adalah ranting yang berbuah, yang kedua adalah ranting yang tidak berbuah. Yang pertama adalah ranting yang tidak berbuah, yang kedua adalah ranting yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah adalah orang yang tidak lagi memiliki hidup yang datangnya dari iman dan kasih yang langgeng kepada Tuhan. Ranting-ranting ini tadi dikatakan akan dipotong. Ranting yang tidak baik akan dipotong. Begitu kan Pak? Yang bisa bertanam siapa Pak? Saya melihat di sini ada Pak Wagino. Di sana ada Pak siapa namanya Pak? Ayu siapa namanya? Nah, itu juga punya tanaman, tetapi nggak bisa merawat. Ya tanam-tanam aja gitu ya. Semua orang juga bisa kalau begitu. Kita tanam aja, buah nggak buah gitu ya. Nah, kita belajar dari petani ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik dari tanaman, maka kita perlu proses. Yang perlu kita ingat di dalam pikiran kita adalah ketika kita menanam sesuatu, maka kita bisa melihat di manakah tanah ini baik atau tidak. Ketika kita menanam sesuatu, maka kita akan pilih tanah yang bagus atau tidak. Dan kalau kita melihat hasil dari tanaman kita nggak baik, maka kita bisa teliti tanah tadi juga dari mana tanah ini bagus atau enggak. Nah, seperti yang saya lihat, tanaman yang saya tanam tadi, saya lihat oh betul dia nggak bisa hidup karena dia ditanam di tanah luko, nggak bisa berbuah, nggak bisa hidup. Nah, menyadari akan hal itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka kita akan tahu siapa kita ini sebenarnya. Kita ini adalah jemaat Tuhan, kita ini adalah murid Tuhan yang diibaratkan, dikiaskan sebagai rantingnya Tuhan yang harus menghasilkan buah-buah anggur yang baik. Saya dan saudara adalah ranting yang harus menghasilkan buah yang baik. Dari dua tipe manusia, dua tipe ranting tadi, yang pertama ranting yang tidak berbuah, kemudian yang kedua adalah ranting yang berbuah. Ranting yang berbuah adalah orang yang memiliki hidup di dalamnya karena iman dan kasih yang langgeng kepada Kristus. Jadi iman yang bertumbuh adalah ranting yang baik adalah orang yang memiliki iman yang baik kepada Kristus. Kemudian dari iman ini dia bertumbuh
sadar, aku harus menghasilkan buah. Buah apa yang harus kita hasilkan? Kita buka Galatia. Galatia 5. Ya, Galatia 5 ayat 22. Sama-sama kita baca yuk. Supaya enggak ngantuk. 1, 2, 3. Tetapi penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal ini. Oke. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah tumbuh dan hidup di dalam Kristus, kita miliki adalah kasih agape, kasih filia. Kasih filia itu adalah kasih kita kepada sesama. Mengasihi dengan tidak ada satu syarat apapun. Amin. Amin. Itu buah roh. Saya dan saudara harus berbuah, dan buahnya ini adalah ini, sehingga Tuhan itu dipermuliakan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu yang diinginkan. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, Tuhan sudah lahir, Tuhan sudah menjadi manusia. Lahir di mana? Di mana? Kandang domba, di palungan. Kalau saudara ingat, saudara pernah enggak? Saudara lahir di mana? Mari kami sharingkan di dalam doa puasa kami yang disampaikan ke Ibu, ya. Tuhan itu lahir di palungan. Ketika dia menjadi manusia. Kalau saya bahas ini panjang. Kenapa mesti dia lahir di palungan? Karena memang itulah bagian dia mengambil bagian saya dan saudara. Sesulit-sulitnya orang tua saya dulu, semiskin-miskinnya orang tua saya dulu, saya masih lahir di tempat tidur. Dijaga oleh keluarga, dijaga oleh saudara. Tetapi Yesus enggak, dia lahir di kandang domba. Kandang domba itu wangi enggak? Kita tidak bahas itu ya, tetapi yang jelas itu adalah bagian yang seharusnya menjadi bagian saya dan saudara. Hidupnya pun sulit. Selama dia menjadi manusia, hidupnya susah. Ada ayat yang mengatakan mau naruh kepala aja nggak ada tempat. Saudara pernah tidur nggak pakai bantal? Kita tidak pernah mengambil bagian dia. Jadi kalau hari ini kita mengalami kesulitan-kesulitan dikit itu biasa. Dia lebih mengalami kesulitan lebih banyak. Hari Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, ketika kita menyadari hal itu, semua kesulitan kita, semua penderitaan kita, semua masalah kita sudah diambil oleh dia sampai dia mati di atas kayu salib. Itu hendaknya mengingatkan kepada kita, kita ini adalah anak Allah yang seharusnya menghasilkan apa yang diinginkan oleh Allah. Yang pertama, kasih tadi. Saudara bisa mengasihi orang yang memusuhi saudara? Amin. Saudara bisa mengasihi orang yang memusuhi saudara? Kau. Kalau saya tanya sama saudara sekali lagi, beberapa hari yang lalu saya kecewa, kemudian ketika saya di tengah-tengah kekecewaan saya mendengar sebuah, bukan mendengar lah, kalau saya mendengar kayak kelihatan terlalu rohani gitu ya. Ada sebuah bukan suara, tetapi ada sebuah pengertian yang mengatakan seperti ini. Tuhan katakan begini, apakah engkau mengasihi aku? Iya. Apakah engkau mengasihi aku? Iya. Kalau engkau mengasihi aku, kasihilah jemaatku. Dan jemaat yang jengkelin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jemaat yang betul-betul jengkelin, nyakitin. Kalau orang Bitung bilang apa ya? Ngeselin. Ngeselin itu bahasa Jakarta. Bitung apa? Ketika
Ketika kita merasakan hal itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan akan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ketika kita berani mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi orang yang menyebelin kita. Gitu. Kalau kita sayang sama orang yang baik, ya kan? Tuhan bilang begini, kalau engkau sayang sama jemaat yang baik, yang setiap hari doain kamu, yang setiap hari kasih sesuatu sama kamu, yang sopan sama kamu, yang baik sama kamu, ya semua orang juga bisa. Setan juga bisa. Gitu Bapak Ibu. Yang saya mau, kata Tuhan, yang saya mau adalah engkau harus mengasihi orang yang tidak nyenengin kamu, yang hidup tidak seperti yang kau inginkan. Kita kan menginginkan semua orang baik sama kita, amin. Benar gak? Semua kita jujur lah, kita tentunya ingin berkawan dengan orang yang baik sama kita. Tetapi Tuhan menyatakan beda. Engkau harus bisa mengasihi orang yang memusuhimu. Dan ini hukum yang pertama. Beberapa minggu yang lalu saya melayani orang, teman ada satu bapak yang bilang gini, Pak Pendeta, tapi saya ini nggak bisa baca, saya nggak pinter, saya nggak bisa apa-apa. Datang saja ke gereja. Karena hukum ada dua, cuman ini hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini hukum yang pertama. Orang bodoh pun kalau ngerti ini sudah cukup, nggak perlu baca Alkitab. Karena dia pasti akan menjadi berkat seperti yang Tuhan inginkan, memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Kita belajar mengasihi orang yang memusuhi kita. Itu penting. Dan ini adalah buah. Jadi kalau hari ini saudara sedang kecewa sama seseorang, Tuhan katakan, apakah engkau mengasihi? Jangan tunggu sampai Tuhan ngomong gitu. Kalau Tuhan sampai ngomong gitu, berat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Semuanya kelihatan dalam diri saya. Siapa saya ini Tuhan? Saya masih kecewa, masih sakit hati, masih jengkel. Terus saya benar begini. Kalau gitu nggak ada gunanya Tuhan. Kenapa nggak mati saja Tuhan? Tuhan bilang begini, kalau kau mati memang kamu masuk surga. Iya juga ya. Kalau aku mati dalam posisi seperti ini, aku nggak bisa masuk surga, kata Tuhan. Nggak ada gunanya. Oh iya juga. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya ya bertobat. Loh, saya disuruh bertobat Bapak. Ternyata saya ini bukan siapa-siapa. Saya nggak lebih baik dari saudara. Jam 3 pagi. Jadi kami bersekutu begitu, aduh. Terus saya bilang di tempat tidur, saya bilang sama istri, sampai pagi kami nggak tidur, kami akan akhirnya cerita apa yang saya alami, apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Kemudian tidak, kita harus mengasihi orang-orang yang membenci kita. Itu kasih. Jadi kalau ada orang yang bilang mengasihi Tuhan tetapi dia punya musuh, ada orang yang bisa mengasihi Tuhan tetapi dia membenci sesamanya, itu Tuhan katakan belum. Harus kita buang. Itu buah roh yang harus saya dan saudara punya, dan itu yang membuat kita mengalami keintiman kita dengan Tuhan, melakukan apa yang kita menyukakan hati Tuhan. Dan pada ending ayat yang ke-8, dari semuanya itulah Bapakku yang di surga dipermuliakan. Jadi Bapa yang di surga dia akan dipermuliakan di dalam hidup saya dan saudara ketika kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi buah roh itu adalah sukacita. Apa sukacita? Sukacita. Ya. Buah roh itu sukacita. Tuhan hanya ingin kita memiliki sukacita dalam segala situasi. Situasi apapun tidak membuat kita menjadikan kita orang yang khawatir. Bersungut-sungut, tahu bersungut-sungut? Nek wong Jawa kan yang merengut. Tahu merengut? Ya. Ngaku anak Tuhan tetapi begitu ada sedikit masalah merengut, mukanya panjang kayak pepaya Belanda. Memang ada pepaya Belanda. Aku aja nggak pernah lihat ya. Sukacita. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan inginkan itu sukacita. Dimanapun kita berada, orang tidak pernah mengerti kalau kita nggak punya duit. Itu yang Tuhan inginkan. Sederhana sebenarnya kan. Senyum saja. Itu sukacita. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Buah adalah buah sukacita.
Jadi dalam situasi apapun jangan sampai orang tahu deh. Itu. Ya kan? Kita sebagai anak Tuhan gitu. Saudara tahu nggak? Kadang saya tuh saudara, saking banyaknya masalah tapi orang nggak tahu. Kadang jemaat gini ya, ada tipe jemaat ini sedikit keluar aja. Jemaat kadang kan ada yang kepo, tahu kepo? Sayangnya keponya salah. Ada jemaat yang pendetanya sakit 3 hari nggak tahu, tapi begitu kentut saja tahu dia. Pendetanya kentut aja tahu. Pendetanya nggak punya duit nggak tahu dia. Pendetanya nggak makan 3 hari, 2 hari aja lah. Nggak tahu dia saudara. Tetapi begitu kentut aja tahu dia. Tahu saudara mas artinya? Begitu pendetanya punya celah sedikit aja kejelekan sedikit tahu saudara. Sama ngasih tahu kepada saudara. Kita nggak begitu, sukacita. Amin. Katakan sebelahmu sukacita bro. Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Malam ini Engkau mengingatkan kami Tuhan supaya kami menghasilkan buah yang baik. Kami beriman kepada Tuhan. Dan iman ini akan menghasilkan buah kehidupan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh memiliki kasih, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera. Kami memiliki kesabaran, kami memiliki kemurahan hati, kami memiliki kebaikan dan kesetiaan, kami memiliki kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan, ajar kami untuk hal itu. Biarlah Natal pada tahun 2021 ini Tuhan akan mengubah cara hidup kami, mindset kami, pola pikir kami ya Tuhan. Dan kami rindu oleh karena kehidupan kami banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami mencintai sesama kami seperti kami mencintai diri kami sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang menganiaya kami ya Tuhan. Karena Engkau sudah mengambil bagian itu di dalam hidup kami. Apa Ibu yang dikasih Tuhan, siapapun saya saudara hari ini, apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan hanya menginginkan saudara tetap ada di dalam damai sejahtera Allah. Hari ini Tuhan menginginkan kita bertumbuh di dalam iman. Kita bukan hanya sekedar beriman dan percaya, tetapi kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Dimanapun saudara berada, apapun posisi saudara, apapun pekerjaan saudara, di dalam rumah tangga saudara, di tempat pekerjaan saudara, di lingkungan dimanapun saudara, Tuhan ingin Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu. Tuhan ingin dibanggakan di dalam hidupmu. Dan Tuhan ingin membanggakan kita sekalian. Tuhan ingin disenangkan karena buah kebaikan yang kita hasilkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas kasih setia yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semuanya pada malam hari ini, yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu, kami akan bertumbuh bersama di dalam Engkau ya Tuhan. Semua kami tanpa terkecuali yang hadir malam hari ini, kami ingin bertumbuh bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarkan kami boleh menghasilkan buah yang dimana Tuhan dipermuliakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan memberkati setiap kami yang hadir pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami akan mengakhiri tahun ini dengan hasil yang luar biasa, buah yang luar biasa ya Tuhan. Dan kami akan menjalani kehidupan di tahun baru yang akan kami hadapi nanti. Kami sudah mengalami perubahan yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Inilah cinta kami Tuhan. Inilah kasih Natal kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa dan menyerahkan semua kami pada malam hari ini. Dan bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang diberkati Tuhan katakan amin.